Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube SMA Darul Salam. Kali ini kita akan belajar tentang fisika, lanjutkan materi fluid dinamis. Pada pembahasan berikut kita akan membahas tentang teorema Torricelli, atau biasanya dikenal dengan peristiwa kebocoran tabung atau kebocoran tangki. Nah, ini kita akan melanjutkan tentang hukum asas Bernoulli ya. Di materi kali ini umumnya peristiwa itu adalah kebocoran tangki atau kebocoran wadah lah semacam ya. Namanya fluid dinamis, ketika ada suatu air, jika ada bocoran maka akan ada aliran fluidanya. Nah, dalam persamaan ini kita gunakan asas Bernoulli ya, dimana nanti kita akan mencari besar kecepatan yang keluar dari kebocoran tangki tersebut ya. Itu kita gunakan dari besarnya persamaan asas Bernoulli ya. Kalau kita sederhanakan ini kita sudah gunakan keadaan pertama ya, keadaan pertama itu 0, keadaan kedua ya kita cari semuanya kecepatan pada keadaan kedua, yaitu pada keadaan ketika dia bocor ya. Ya kita gunakan di sini ya setengah rho V kuadrat, dimana masing-masing tekanannya itu sama, kita asumsikan sama. Terus rho GH, rho nya juga sama, kita asumsikan sama karena masih bisa sama. Maka yang akan kita cari adalah V kuadratnya. V kuadrat setengahnya kita pindahkan ke samping menjadi kembali ya, setengah kalau dipindahkan ke samping jadi 2 GH ya, betul ya. Nah, yang akan kita cari adalah kecepatan pada kebocorannya. Maka V minus kuadrat jadi akar 2 GH. Inilah asal mula rumus mencari kecepatan pada tangki bocor, itu dari persamaan asas Bernoulli juga. Oke, bisa dipahami sebenarnya. V kita akan cari, V itu adalah kecepatan pada tangki bocor karena nilai V1 itu 0 ya, pada liang. Akar 2 GH, G itu gravitasi, H-nya itu yang mana? H-nya itu adalah jarak dari permukaan air menuju ke titik yang bocor. Ingat ya, untuk mencari kecepatan pada lubangnya, ya, kebocoran lubangnya, maka jarak dari lubang ke permukaan air. Ya. Jika untuk mencari jarak, ya, ini adalah jarak, ya, jarak kebocoran air, maksudnya jarak kebocoran itu adalah jarak dari tabung. Ya, dia akan mancur sampai mana nih? Airnya mancur sampai mana? Itu adalah X. Ya, untuk mencari itu kita bisa gunakan persamaan 2 kali akar H kali H2. H-nya itu apa? H-nya itu jarak dari tangki ke yang bocor dikalikan jarak dari kebocoran ke dasar permukaan tabungnya atau wadahnya. Oke, untuk mencari jarak kebocoran 2 kali akar permukaan ya, dari permukaan kebocor H ya, ini dikalikan H2 dari titik bocor ke dasar. Itu untuk mencari jarak. Nah, untuk mencari waktunya, berapa sih waktu yang dibutuhkan air untuk selesai keluar gitu ya, keluar menghabiskan airnya. Nah, itu adalah kita gunakan akar dari 2H2 per G. H2 itu adalah sisa airnya berarti ya, karena kita akan mencari besar air yang akan keluar ya, air yang akan keluar sini kita gunakan akar dari 2H2, berarti air yang akan tersisa ya, air yang akan tersisa 2H2 tinggian dari lubang ke dasar dibagi gravitasi. Oke, bisa diingat ya untuk mencari masing-masingnya. Nah, di sini kita akan mencari salah satu kasusnya, yaitu pada kebocoran tangki. Nah, ini jarak dari lubang ke tanah berarti yang ini ya, lubang ke tanah itu adalah H-nya adalah 10. Terus dari permukaan air adalah lubang permukaan berarti adalah ini ya, dari lubang permukaan air itu H kecilnya. Tentukan kecepatan keluarnya air ya. Di kasus pertama kita akan mencari kecepatan air. Ada yang ingat kecepatan air tadi apa? Akar 2 gravitasi kali H yang mana nih? H yang permukaan ke lubang, karena kecepatan air berarti air yang dari atas akan mengalir ke lubang, itu
pasti ya ingat ya. Nah, kita dapatkan K2 kali gravitasi 10 hanya 3,2, hanya 3,2 didapatkan 3,2 kali 2 6,4, 6,4 kali 10 64. Akar dari 64 sama dengan 8 meter per sekon. Oke, bisa diingat ya. Bisa diingat. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak datar terjauh atau X-nya. X-nya tadi apa? Ada yang ingat X-nya? Yaitu adalah 2 kali akar H dari lubang ke tanah sama dari permukaan ke lubang. Oke, dari lubang ke tanah itu jaraknya 10 ya. H dikalikan H, ya, saya tulis dulu. 2 akar lubang ke tanah 10 dikalikan 3,2 ya, sama dengan 2 akar 32. Oke, 2 akar 32 meter. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan mau disederhanakan, 32 itu sama dengan 2 dikalikan 16 ya. Nah, 16 itu adalah akar dari 4 ya. Jadi 4 kita keluarkan dikalikan sama 2 ini ya. 2 dikali 4 sama dengan akar 2 ya. Sisanya akar 2. Hasilnya adalah 8 akar 2 meter per sekon. Meter ya, kalau kita mencari jarak. Nah, untuk mencari waktunya C dia adalah akar 2H per G. H yang mana? Untuk mencari waktu yang diperlukan berarti airnya dari lubang ke dataran. Berarti 2H, H nya adalah H yang besar ya, 2H per G, 2 kali 10 per 10 sama dengan akar 20 per 10 atau akar 2 sekon. Nah, itulah yang dibutuhkan untuk bocoran air itu menyentuh tanah. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang hukum atau asas tentang kebocoran air pada tangki. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.